Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwan, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram, hadis ke-630 tentang al-hajju anis syekhil kabir, menghajikan orang yang sudah tua atau menghajikan manula. Wa anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kanal fadlu Ibnu Abbas radifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, suatu saat Fadl Ibnu Abbas membonceng Rasulullah. Faja'at imra'atu min Khath'am, datang seorang wanita dari Khath'am. Khath'am ini suatu daerah ya. Khath'am itu qabilah ma'ruf minal Yaman, kabilah Yaman. Jadi ada rombongan dari kabilah Yaman, seorang wanita. Faja'alal fadlu yanzuru ilaiha. Fadl bin Abbas menatap perempuan itu. Wa tanzuru ilaihi, dan perempuannya menatap Fadl bin Abbas, jadi pandang-pandangan. Ya. Wa ja'alan nabiyyu, nabi yang menyaksikan mereka berpandangan, yasrifu wajhal Fadl, lalu menolehkan wajah si Fadl. Jadi tadi ngeliat ila syakal akhar, ke arah lain, karena mereka pandang-pandangan. Faqalat ya Rasulullah, perempuan itu berkata, ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadi fil hajj adrakat abi syekhan kabiran. Sesungguhnya kewajiban haji yang disampaikan kepada hamba-hambanya, ya, sesungguhnya kewajiban Allah pada hambanya untuk haji menemukan ayahku yang sudah tua. Maksudnya kefarduan haji, ya, begitu diwajibkan. Nah, ini ayahku sudah tua, kata si perempuan ini. Illa la yasbutu ala rahilah, dia tidak bisa berkendara, nggak bisa naik kendaraan. Ya, karena kalau naik onta itu kalau nggak betul-betul berimbang kan jatuh kan. Nggak bisa, ini udah tua. Ahujju anhu, bolehkah aku menghajikannya? Kata perempuan ini. Rasulullah menjawab, na'am, ya. Wa dzalika fi hajjatil wada'. Dan itu, kejadian itu, momen itu ada pada hajjul wada'. Jadi kalau kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan tentang penggantian haji, badal haji, ini kebanyakan konteksnya antara orang tua dan anak. Ya, contohnya ada yang mengatakan ibuku saat hidup bernazar akan haji, berniat haji, tapi belum kesampaian, beliau wafat. Apa aku menghajikannya? Rasulullah menjawab, ya. Bagaimana kalau engkau ibumu punya hutang, lalu kamu yang melunasinya?
Apakah terbayar? Tentu saja ya Rasulullah. Begitupun haji. Ya, hutang Allah lebih layak untuk dibayar. Nah, kaitannya itu. Tapi kalau syahadat sama sholat, ini nggak bisa digantikan. Boleh nggak saya yang syahadat? Nggak bisa. Terus sama sholat, saya tidak menemukan ada dalil yang membolehkan. Terus untuk badal haji ini, walaupun kaitannya konteksnya antara ayah dan anak, ya, atau orang tua dan anak, tapi para ulama sepakat bisa dibadalkan oleh orang lain. Ya, kalau kita hendak apalagi itu jauh lebih murah. Ya. Contohnya sekarang kalau membadalkan haji itu ada yang menyanggupi 10 juta. Ya ada tim-tim haji lah. Nah ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa kita yang di sana, yang mukim, karena satu orang hanya bisa satu. Ya, kalau bapak kita nggak sempat haji, udah berjanji mau haji, wafat, ya bisa digantikan oleh kita. Kan kita belum bisa membadalkan dia kan? Kita menempati posisi beliau, karena kita belum haji. Terus beliau yang menghajikan siapa? Kita badalin ke orang. Nah, itu haji muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih. Apa kesimpulan dari hadis ini? Pertama, jawazul irdaf ala daba idza kana muti'atan. Kita boleh membonceng dalam sebuah kendaraan idza kanat muti'atan, untuk ketaatan. Wa jawaz samai sautil ajnabiyah indal hajat lil istifta, dan boleh mendengar suara perempuan ketika hajat untuk mendapatkan fatwa. Walaupun terjadi khilaf bagaimana hukum mendengarkan suara perempuan yang bukan mahram kita. Walaupun terjadi khilaf, tapi jumhur ulama mengatakan boleh, ya. Suara wanita itu bukan aurat. Kebanyakan begitu jumhur ulama, ya. Walaupun ada yang mengatakan kalau terjadi fitnah baru tidak boleh. Wal muamalatu wa ghairi dzalik, dalam muamalah dan lain sebagainya, apalagi bangsa Indonesia kayaknya sulit, ya, pasar-pasar dipenuhi perempuan. Yang kedua, tahrimun nazar ila ajnabiyah, haram melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Wa izalatul munkar bil yad an aman amkanah, dan kita harus menghilangkan kemungkaran dengan tangan apabila mungkin. Nah, seperti Rasulullah kan mendapati dua remaja saling pandang, ya, lalu di wajahnya dipelengsongin ke arah lain. Yang ketiga, jawazun niyaba fil hajj anil ajiz al ma'yus minhu biharam au zamanatin au mautin. Boleh menggantikan haji, namanya badal haji, ya, untuk orang yang ajiz, orang yang tidak mungkin bisa berangkat ke sana. Ya, tidak berangkat itu karena ma'yus, ma'yus itu artinya putus asa, harapannya kecil, karena boleh jadi udah faktor usia, ya, biharomin, au zimanah, atau penyakit yang akut, au mautin, atau kematian. Yang keempat, jawazu hajil mar'a ani rajul, boleh seorang wanita menghajikan laki-laki. Nah, ini peristiwanya kan ini. Ya, anak perempuan bertanya untuk ayahnya. Tapi itu syaratnya harus haji dulu. Wa rajul ala mar'ah bil aula, dan laki-laki untuk perempuan. Lebih lagi, wong perempuan itu laki aja boleh. Wa ana idza tabara'a ahad bil haji an ghairihi saha wa ilam yajibil hajju alaih. Dan apabila seseorang nyunah tabaruk, ya, artinya dia karena Allah menghajikan seseorang, itu sah.
Wa ilam yajibil hajj alaih, walaupun haji itu tidak wajib baginya. Maksudnya apa? Kalau ada keluarga kita yang belum haji, walaupun mereka belum niat, itu boleh kita hajikan maksudnya. Tapi kalau menurut saran saya sih, haji itu kan manistata'a ilaihi sabila, untuk orang yang mampu. Jadi kita jangan memaksakan. Tapi kalau dia sudah pernah niat, ya, cuma karena faktor tertentu nggak berangkat, itu baru bisa dihajikan. Tapi kalau orang nggak niat sama sekali, ya bisa, contohnya waktu dia hidup, waktu orang tua kita hidup, kita belum mampu. Nah, kita mampu justru setelah mereka wafat. Ya, lalu kita berniat menghajikan. Kalau orang tua kita belum niat haji, ya, maka belum ada kewajiban, kan menurut harta dia kan dia belum wajib. Ya. Kalau belum ada niat haji, tapi kalau dia niat haji lagi ngumpulin belum cukup, nah itulah berarti sudah niat haji. Tapi kalau menurut di sini, jika seorang tabarok, ya, kita udah mampu, orang tua sudah nggak ada, lalu kita hajikan. Nah ini boleh kata di sini. Yang kelima, birrul walidain bil qiyam bi masalihima min qada'i dain. Salah satu bentuk birrul walidain adalah melunasi hutang orang tua. Salah satu bentuk birrul walidain, ya, adalah melunasi hutang orang tua kita. Wa khidmatun, dan khidmat, ya. Wa haja anha wa haja anhuma wa ghairi dzalik. Dan menghajikan keduanya. Yang keenam, wujubul hajj ala man huwa ajiz bi nafsih. Wajib haji terhadap orang yang tidak mampu melakukannya. Jadi kalau sekarang orangnya mampu, ya, orangnya mampu biaya, punya biaya, tapi dia sendiri nggak bisa ke sana. Ada faktor usia, ya, masih hidup orangnya, maka dia boleh membayar orang untuk menghajikan dia. Mustatiun bimalih wa bi ghairihi kawaladihi, baik dirinya sendiri atau anaknya. Anaknya yang mampu, tapi orang tuanya ya boro-boro haji, wong udah gak bisa berdiri, contohnya itu kan. Praktis sudah di atas pembaringan. Nah ini boleh dihajikan oleh anaknya. Ya, walaupun dia masih hidup. Jadi badal haji itu nggak selalu yang dibadalin sudah mati. Ya, walaupun masih hidup, asal dia nggak bisa ke sana karena faktor tadi. Boleh jadi ya itu tadi, jalannya juga nggak bisa, gimana bisa? Kan haji itu kan membutuhkan tenaga yang kuat. Kan repot nantinya. Sawaun aw sabihi awlam awla. Tuh. Wajib baik dia berwasiat atau tidak. Wasiat atau tidak, tetap harus dihajikan. Ya, contohnya ada orang tua yang belum haji. Begitu meninggal, hartanya ternyata lumayan banyak. Nah, ini gimana? Ya. Anaknya memutuskan. Ya, dia bijaksana kalau membagi dulu buat haji dia. Ya, contohnya peninggalannya 1 miliar. Contoh, belum haji, nah, maka sisihkanlah biaya untuk haji dia, baru dibagi. Yo, ya, kata di sini begitu. Baik dia berwasiat atau tidak. Tuh, kalau sudah wajib haji, tapi dia nggak bisa karena faktor tadi, maka harus disisihkan hartanya buat yang bersangkutan. Wa yujzi'u anhu, dan sah. Wa ana dzalika wajib fitakina, wajib pada tirkahnya, pada peninggalannya. Ya, jadi kalau orang tua kita karena faktor tertentu uangnya ada, tapi dia nggak mau berangkat. Nah, meninggal, ya, maka kita sisihkan dana buat badal haji.
Ya kalau bisa sih satu satu tiket ya. Jadi jangan pas 10 juta. Siapa tahu memang betul-betul ngeberangkatin orang ke sana kan. Keluarganya yang mau mindo. Tapi kemungkinan kecil ya, orang sekarang mau 2 kali kan susah kan. Ya gimana? Contohnya orang tua kita belum haji. Kita sudah haji tapi orang tua belum, jadi saya mau berangkat lagi. Susah kayak gitu. Jadi maksudnya badal haji hanya kemungkinan besar bisa dilakukan oleh orang yang di sana. Sepertinya begitu. Tapi kita harus pilih orang yang benar-benar, takutnya dia terima bayaran tapi nggak dijalanin. Sebab satu orang hanya bisa satu saja, setahun. Nanti dia bisa lagi menghajikan orang tahun berikutnya. Fi haji tatawu fil asah. Wa yajuzul istinaba fi haji tatawu fil asah. Dan boleh menggantikan dalam haji tatawu. Nah, kalau haji tatawu, haji sunnah, jadi dia udah pernah haji, dia punya uang, mau haji lagi, dia bayar orang, boleh. Kalau sunnah. Yang ketujuh, jawazu hajil mar'ah bila mahram. Boleh haji perempuan tanpa mahram. Idza aminat ala nafsiha, apabila aman. Tapi kalau di hadis nggak boleh. Haji tanpa mahram. Kalau di sini dia melihat situasi dan kondisi. Nah, karena situasi dan kondisi sudah aman, ketidakbolehannya itu karena melihat zaman dulu, ya, kepergian seorang wanita itu tidak aman dulu. Kalau sekarang sudah aman, maka menurut dia boleh. Menurut pengarang buku ini. Yang kedelapan, jawazul haji anil ajiz bimautin. Boleh menghajikan orang yang belum haji karena kematian. Nah, itu udah jelas ya. Au atabin wa huwa zimana, atau halangan tetap. Ya, dia masih hidup tapi halangannya tetap, yaitu sakit yang tidak memungkinkan dia bangun dan lain sebagainya. Nazrul haji wa qadaidain. Hadis berikutnya adalah tentang nazar berhaji. Wa anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annamra'atan min Juhainah ja'at ilan nabi. Seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi. Faqalat, dia berkata, inna ummi, sesungguhnya ummi, ibuku, nazarat anta hujjah, bernazar haji. Falam tahujjah hatta matat, belum sempat haji, beliau wafat. Nih kata seorang perempuan. Afa ahujju anha, bolehkah aku menghajikannya? Ya, bertanyalah kepada Rasulullah. Naam. Rasulullah menjawab, ya, boleh. Huji anha, hajikanlah dia. Ara'aita law kana ala ummika dainun? Lalu ia bertanya, bagaimana kalau ibumu punya hutang? Akunti qaditahu, apakah kamu bisa melunasinya? Uqdallaha, lunasilah hutang kepada Allah. Fallahu ahaqqu bil wafa. Maka hutang kepada Allah lebih layak untuk dilunasi. Apa kesimpulan dari hadis ini? Satu, jawazu sama'i kalamil mar'a ala ajnabiyah fil istifta wa nahwi. Boleh mendengar ucapan perempuan, ya, yang lain, maksudnya bukan mahram, fil istifta wa nahwi, dalam minta fatwa dan lain sebagainya. Singkatnya, mendengar suara perempuan tidak haram. Yang kedua, sihhatul qiyas wa jawazu, keabsahan kias. Nah, di sini ada kias. Padahal kan kita tahu dalam ritual itu kan terikat oleh 6 hal. Tapi kok di sini ada kias? Kias ini mengkiaskan hutang. Ya, karena Rasulullah menyatakan kalau ibumu punya hutang lalu kamu bayar, lunas nggak? Nah, itu kan kias, menganalogikan. Padahal itu urusan ritual. Ya, haji ya.
Fadainallah ahaqqu bil qada. Maka hutang kepada Allah lebih layak untuk dilunasi. Wa masyru'iyatuhu, dan disyariatkan, wa darbul masal liyakuna audah. Dan Rasulullah memberikan contoh. Wa auqa'a fi dzini sami wa aqraba ila sur'ati fahmi, supaya si pendengar lebih paham. Yang ketiga, an-nadhir bil hajj idza mata wa lam yahuja ajza'a ayyahuja anhu waladuh. Orang yang bernazar haji kalau wafat dan belum dihajikan, maka boleh dihajikan oleh anaknya, wa qaribuhu, dan kerabatnya, wa yujizi'uhu anhu, dan sah. Ya. Yang keempat, wujubu qada'id dain, wajib melunasi hutang, anil mayyiti, dari mayit. Jadi orang yang sudah mati meninggalkan hutang, maka keluarganya, ya, ahli waris, wajib melunasinya. Waqad ajma'atil ummat alaihi, dan ini sudah menjadi kesepakatan. Sebab kalau kita tidak lunasi, ya, nanti akan menjadi kendala masuk surga. Wala farqa baina ayyaqdiyahu anhu warithun aw ghairuh. Baik dilunasi oleh ahli waris atau bukan. Ya, bukan ahli waris juga boleh. Kalau ingin bersedekah, ya. Orang ingin bersedekah melihat ada yang meninggal hutang. Udah saya aja yang lunasin. Boleh. Fayabra'u bihi bila khilaf. Maka di sisi Allah orang itu lunas. Wal aslu ana qadadain min ra'sil mal. Pada dasarnya, ya, aslinya pelunasan hutang itu harus dari hartanya. Min ra'sil mal, dari modalnya. Fakadzalika ma syubya bi fil qada. Begitu juga dalam masalah pembayaran. Ya, jadi hutang orang yang sudah meninggal ini harus dipotong dulu sebelum peninggalannya dibagi. Itu tadi, kalau dia utang 10 juta, ya, dia meninggal dengan menyisakan uang 100 juta. Nah, maka yang dibagi itu 90 juta. 10 juta harus disisihkan untuk melunasinya. Kan kita nggak pernah tahu orang yang meninggal tuh contohnya utang 10 juta, warisannya 100 juta. Kan kita bertanya kenapa nggak ngelunasin? Ya kan? Padahal hartanya ada. Ya banyak hal, bisa jadi belum jatuh tempo. Maksudnya yang meninggal ini boleh jadi jatuh temponya bulan depan. Tuh, belum datang waktunya dia sudah meninggal. Bisa jadi begitu kan? Kita sudah tidak berprasangka, ya. Maka ahli waris kalau tahu, dia harus melunasinya. Harus. Kalau enggak gimana? Kalau tidak dibayar tergantung dengan yang meninggal. Apakah dia sudah niat bayar apa enggak? Kalau dia nggak niat bayar, ya tergantung dia. Tapi kalau dia niat bayar cuma belum sempat, ya. Contohnya mau bayar, dia sakit sehingga tidak sempat ketemu atau banyaklah alasannya. Maka kalau sudah niat, maka dibebankan kepada ahli waris. Maka dia harus berwasiat. Saya punya utang sekian, harus memberitahu. Idza mata syakhsu wa dainullah wa dainul adami wa qada wa dhaqa maluhu quddima dainullah. Kalau ada orang punya dua hutang, hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Itu tadi, hartanya cukup buat haji, di samping itu dia juga punya hutang lagi kepada orang. Maka hutang kepada Allah didahulukan. Ya, nah ini berdasarkan ini sabda Rasulullah, hutang kepada Allah lebih layak dilunasi. Contohnya gini, dia punya warisan 100 juta, ya, terus untuk berangkat haji 50. Terus
50 lagi atau 60 juta utang ke orang. Jadi praktis nggak ada uangnya. Jadi siapa yang harus dilunasi dulu? Ya utang kepada Allah. Dilunasi dulu. Nah sisanya baru ke orang. Fallahu ahaqu bil wafa wa fil masalah qaulun bitaqdimi haqqal ibad wa qaulun bitasawi. Nah, tapi di sini terjadi perbedaan pendapat. Ya, kalau menurut hemat penulis, karena ada sabda Nabi, hutang kepada Allah lebih layak dibayar. Nah, Rasulullah ngomong begitu, berarti prioritasnya Allah dulu. Yang keenam, yustahab lil mufti ayyunabbiha ala wajid dalil. Dianjurkan kepada orang yang memberi fatwa mengingatkan dengan dalil. Idza kana mukhtasaran aw wadihan wa bisail hajatan ilahi aw yataratab alai maslahat. Jadi seorang mufti maksudnya harus menjelaskan alasannya. Ya, dia berfatwa begini kenapa? Alasannya apa? Yang ketujuh, an-niyaba fil hajj jaizatun al mayyit wal ajiz al ma'yus min bur'ihi. Boleh penggantian dalam haji. Jadi niyabah maksudnya badal haji dibolehkan. Ya. Juga untuk orang yang kemungkinan berhajinya kecil. Yaitu tadi karena sakit. Ya, boro-boro mau berangkat. Jalanannya dulu susah. Contohnya gitu. Nah, untuk orang seperti ini maka dibadalkan. Tapi sekarang kalau dulu kan orang bisa seenaknya datang ke sana, sekarang nggak bisa. Ya kan? Diperiksa ketat oleh pegawai-pegawai kita kan. Wah, jalan aja nggak bisa, bagaimana ini? Tapi kalau dia ngotot, contohnya orang kaya bisa saja bayar orang, ditandu dan sebagainya. Ya bayarannya tinggi jadinya. Ya, kalau dia kekeh mau berangkat juga. Tapi biasanya bikin repot sih. Ya ini makanya di sini dia mengatakan terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan utang sama orang dulu yang dibayar. Ada yang mengatakan haji dulu. Karena dia udah daftar. Contohnya kan tinggal pelunasan. Nah, dia udah masukin uang 25 juta kan kalau di Indonesia kan. Berarti sudah daftar. Panggilan datang. Utang ke orang 30, sisanya harus setor 25 lagi. Mana yang dulu ke sono ini enggak kesumponan, kalau ke sini ono enggak kesumponan. Nah, itu makanya kalau menurut pendapat beliau berdasarkan hadis Nabi, hutang kepada Allah lebih layak dilunasi. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan hutang pada manusia dulu. Nah, kalau hutang manusia tadi kasusnya kayak kalau kasusnya tadi udah daftar, begitu ada panggilan kan harus kelunasi. Ya, contoh katakan haji 50 juta, dia udah masuk 25, kurang 25. Ngutang ke orang 20 contohnya. Dia punya 30. Ke sana nggak bisa, ke sini nggak bisa. Kalau ke sana ini nggak bisa. Kalau ke sini ono nggak bisa. Maka menurut di sini kepada Allah dulu. Kalau kita sudah kehilangan jejak, orangnya udah nggak ada, dicari-cari nggak ketemu, ya sudah dibayar ke fasilitas Allah, contohnya ke masjid. Niatnya gitu. Kehilangan jejak. Iya. Kita kembalikan kepada Allah karena harta kan milik Allah, kembalikan lagi. Ya Allah, ini adalah harta yang aku niatkan untuk membayar si fulan. Tapi berhubung nggak bisa dihubungi, saya tidak tahu lagi di mana dia berada. Jadi saya bayar kepadamu, saya kembalikan. Itu caranya. Begitu juga kalau kita nggak tahu harta halal atau haram, kita ingin bersihkan diri. Ya. Contohnya uang yang kita dapat dari sesuatu yang kotor. Lalu kita tobat, kan tidak disarankan untuk dibakar kan?
Uang kita numpuk di brankas. Tapi kita tobat. Waduh, saya tahu ini uang kotor lah gitu. Perolehannya gitu. Ya artinya dicucinya gimana? Kalau dalam Islam dikembalikan pada Allah. Jadi bukan dibakar, stop bakar aja, nggak usah. Nah itulah salah satu kenyataan itu yang pesantren Darul Hufat yang saya ceritain. Itu punya seorang laksamana, angkatan laut. Dia bertobat, saya masa lalunya banyak, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Apa yang saya lakukan Ustadz? Sekarang kamu punya apa? Kata dia, saya punya sebidang tanah. Kurang lebih 5.000 meter. Ya udah kamu wakafkan saja. Mudah-mudahan itu menebus dosa-dosa. Nah itu diwakafkan sama dia, di Serang. An-niyaba fil haji jaizatun anil mayyit wal ajiz al ma'yus min bur'ihi. Kita boleh menggantikan haji. Penggantian haji itu dibolehkan dari orang yang sudah meninggal atau orang yang belum meninggal tapi kemungkinan hajinya kecil. Itu kan tadi faktor usia. Ya, sekarang sudah ya banyak banyak portalnya. Ini harus mendapat fokus kita ya. Kita perhatian karena haji ini sudah menjadi masalah yang rumit di Indonesia. Kalau dulu kan punya uang daftar cepat. Ini persoalan orang Indonesia ini ada dua menurut saya. Pertama biaya, yang kedua takut dosa. Persoalan kejiwaan dan materi ya. Kalau materi itu karena faktor kejiwaan. Khawatir karena masih banyak dosa. Sebenarnya haji itu sama dengan sholat. Kan kita tetap sholat, nggak tunggu suci kan. Jadi omongan-omongan takut dosa nanti akan itu hilangkan itu begitu. Alasan aja, waduh takut dibales, susah, bohong. Alasan. Iya. Dia belum bersih jawabannya begitu kan, sehingga dia menunda haji. Salah itu. Pokoknya kalau ada berangkat. Kalau punyanya sebelum gila, berarti dia wajib. Kan sama dengan orang meninggal kan? Iya, sama. Wajib. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beralih ke materi berikutnya tentang tatoruf. Sekarang kita akan menyampaikan tentang arus sekulerisasi. Salah satu yang menjadi gangguan orang Islam berpikir adalah sekulerisasi. Ya, sekuler itu aja duniawi. Sekulerisasi adalah upaya-upaya menduniakan akhirat. Apa pengertian sekulerisasi? Fasluddin anil hayat wa daulah. Singkatnya gitu, memisahkan urusan agama dari hidup dan negara. Itu namanya sekuler. Ya, sekulerisasi itu adalah memisahkan urusan agama dari kehidupan dan dari negara. Jadi negara itu zona yang tidak boleh dirambah oleh agama. Agama-agama, negara-negara. Kalau orang berpendapat begitu, berarti dia sudah dirasuki oleh racun sekulerisasi. Ya. Wa huwa ma yusamma bi fasliddin anid daulah. Jadi dua materi yang jarang dibahas dalam kajian, saudara, dalam kajian Islam di mana saja. Satu mengenai falak yang saya perhatikan, yang kedua mengenai politik. Itu paling jarang di mana-mana. Ya, sehingga dengan tidak mengerti hitung-hitungan, orang Islam jadi buta hitung-hitungan, buta angka. Yang kedua, karena tidak membahas politik, maka kita buta kekuasaan. Jadi antara kekuasaan dan agama, dua hal yang berbeda. Ketika seseorang membahas kekuasaan, seakan-akan tabu. Nggak boleh tuh. Di masjid bicara politik, nggak boleh. Nah, kalau ada orang ngomong begitu, itu sudah kena racun
sekularisasi. Apa saja hal-hal yang dipesankan dalam singkatnya tadi ya, definisi sekularisasi itu memisahkan agama dari hidup dan negara. Efek ekses negatif sekularisasi. Satu, rafdu tahakum ila kitabillah wa iqda'i syariatul islamiyah, menjauhkan kitabullah dan syariat Islam. Tuh. Menolak berhukum dengan kitabullah dan mengeliminasi syariat Islam. Pokoknya yang berbau-bau syariat dibuang. Kalau di Indonesia gimana? Indonesia tidak meminggirkan syariat, cuma mengambilnya secara pelan-pelan. Ya, kemarin sudah kita bahas ya beberapa pernyataan yang menyimpulkan bahwa Indonesia bukan negara yang layak untuk diserang. Ya kan? Indonesia ini tidak memenuhi syarat sebagai negara yang layak diserang. Nggak boleh. Nah, tapi sekularisasinya gimana? Yaitu sekularisasi kita atasi bersama-sama. Nah, menurut hemat saya itu tadi, supaya masalah-masalah yang mengganggu Islam ini bisa kita eliminasi, kita pinggirkan, maka yang menjadi pemimpin harus orang Islam. Jadi kita ngewadani, kita sendiri minggir. Ya udah, kita nggak punya kekuatan. Anda di tengah, apa yang tidak baik Anda luruskan, itu yang benar. Tapi angel tuh, setiap kita angkat teman kita menceng, tuh. Itu persoalannya, ya kan? Tapi kalau kita nggak angkat, nanti diduduki orang lain, mencengnya lebih berat, lebih besar. Tuh, maka kita usahakan orang soleh inilah yang memimpin negeri. Tuh, satu ya. Jadi definisi ekses negatif dari sekularisasi mengeliminasi syariat. Yang kedua, ja'ala ta'lim khadiman li nasyir fiqhil almani wa dzalika anit turuqit taliyah. Yang kedua, meminggirkan ajaran Islam. Nah, ini sudah terjadi, meminggirkan ajaran Islam itu enggak penting. Dengan cara apa? Basul afkar almania fi sanayal mawadi dirasiyah. Menjadikan taklim pengajaran sebagai pelayan untuk menyebarkan pemikiran sekuler. Hal itu dengan cara berikut. Pertama, menyebarkan pemikiran sekuler pada materi pelajaran. Jadi pelajaran-pelajaran di madrasah, ya, itu disebut sekularisasi dengan moderasi beragama. Bahasanya, satuan pelajarannya itu disebut dengan moderasi beragama. Jadi seakan-akan orang yang berpendirian sekuler adalah orang yang moderat. Pokoknya 25 Desember ini ditetapkan sebagai hari mu'alaf sedunia, bukan se-Indonesia. Jadi kalau pemerintah Indonesia merasa risih, ya nggak bisa, karena itu dunia. Nggak bisa. Ya, ini betul-betul dirasakan saudara, dengan pelajaran agama itu dikepinggirkan. Ya, contohnya begini, pelajaran-pelajaran agama salah satunya kan pengampunya saya. Ini dianggap sebagai mulok. Mulok tahu nggak? Muatan lokal. Syukur bisa, nggak bisa ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi aksesoris saja. Gitu. Aksesoris sebagai apa ya? Bumbu saja gitu. Bukan inti. Itu tanda sekularisasi. Dan yang lebih risih, yang begitu aja tidak di semua madrasah ada. Yang begitu aja tidak di semua madrasah ada. Jadi pelajaran penting untuk madrasah sebenarnya baca kitab aslinya. Ya, dulu yang namanya madrasah, kalau saudara ingat pesantren-pesantren pasti intinya baca kitab. Di mana aja? Ya, kitab kudu. Nah, sekarang banyak madrasah sudah tidak baca kitab lagi. Tuh, dari sekian yang ada di Cilegon ini bisa dihitung hanya beberapa madrasah yang mengajarkan kitab kuning. Contohnya Cibeber. Dulu orang ketakutan.
Jangan-jangan dengan baca kitab dulu, kitab gundul ini akan mengakibatkan siswa kurang. Tapi ternyata terbalik, di Cibober malah membludak. Jadi mungkin orang tua mengamati, belajar ilmu pengetahuan umum, banyak ilmunya, bukan berakhlak, malah mundur. Tuh, merusak. Maka di sana meningkat. Kalau di zaman saya kalau waktu dulu sekolah pakai sarung. Tapi ketika saat saya jadi guru, sudah berubah pakai celana. Di Cibeber nih. Sekarang pakai sarung lagi. Ya, jadi semua santri pakai sarung sekarang. Itu di Cibeber loh. Tapi kalau di Jarang Ilir ya pakai celana, sudah menasional. Ya, seragamnya dalam seminggu itu gonta-ganti. Saya kan hanya 2 hari, ya, contohnya hari Sabtu batik. Boros maksudnya. Ini membuat boros, jadi membuat orang tua itu kewalahan karena dia harus gonta-ganti itu seragam kan. Hari Senin putih untuk guru ya, nah, untuk Sabtu batik. Ya mereka yang membuat, tapi bagusnya ya gimana? Kitab kuning visinya itu supaya rantai kita dengan masa lalu itu tetap terjaga. Sebab kita Islam ini kan disampaikan lewat kitab. Jadi dengan anak-anak yang menguasai kitab, tidak ada yang putus. Sebab kalau nanti diseling dengan terjemah, dia nggak paham aslinya. Ini akan kehilangan. Orisinalitasnya akan kehilangan. Jadi dulu waktu Khalifah Turki kemudian runtuh, pesan dia 2 yang saya masih ingat. Ya. Pegang baik-baik, bukan Kitabullah dan Sunnatul Rasul, bukan, tapi mushaf dan alfiyah yang dia tunjuk, mushaf dan alfiyah. Ini Sultan Turki. Kenapa harus mushaf? Mushaf itu kembali kepada Quran. Kenapa harus alfiyah? Kalau orang Kitabullah dan Sunnah belum tentu ngerti. Tapi kalau orang paham alfiyah, dia akan mengarungi isi Quran. Karena dia ngerti isinya kan, ngerti bahasa Arab. Jadi maksudnya Sultan Turki ini berpesan Kitabullah dan bahasa Arab. Penguasaan bahasa Arab. Dengan menguasai bahasa Arab, kita tahu isi Quran. Ini yang menjadi penyebab terbesar ya kemunduran umat Islam, karena mereka ngaji bisa mengucapkan dengan baik Quran tapi nggak ngerti isinya. Yang singkatnya pengajian-pengajian seperti kita ini masih jarang. Bisa masih hitungan jari lah di pesantren, di masjid-masjid. Nah itu Pak. Jadi supaya nyambung gitu. Iya, faktor sejarah. Contohnya gini, kenapa orang Nasrani itu semakin jauh dari pusatnya? Karena mereka sudah meninggalkan kitab aslinya. Mereka berpendapat yang namanya wahyu itu terjemah. Tuh. Menurut mereka, yang namanya wahyu itu maknanya, bukan hurufnya. Kalau kita, umat Islam, kan kita pernah dengar hurufnya. Benar nggak? Jangan kamu katakan Quran itu 1 surat, bahkan 1 huruf sudah berpahala, kan sampai begitu. Orang yang gagap dalam baca Quran mendapat pahala 2 kali, itu kan tentang huruf itu. Jadi kalau menurut ajaran Islam, huruf yang ada dalam Quran itu mukjizat. Ya maknanya jojong, ya lain lagi. Tapi hurufnya saja, dengan membaca saja tanpa ngerti, itu sudah berpahala. Nah ini apa maksudnya? Supaya terpelihara orisinalitasnya. Sebab itu kalau nggak ada begitu, akan hilang. Nggak ada tahsin. Iya, nggak ada tahsin. Nggak ada belajar tahsin. Iya. Karena Quran ini nggak bisa
dibaca dengan huruf Latin, tidak bisa. Maksudnya harus dari mulut ke mulut. Ada nggak orang bisa baca Quran tanpa guru? Nggak mungkin. Orang bisa baca Quran tanpa guru. Seperti kita memahami buku tertentu, asal kita udah ngerti bahasa Indonesia, ya mudah kan? Quran mah nggak bisa. Iya, harus talaki, harus ada murid dan guru. Karena yang udah ngerti aja, tajwidnya kadang salah. Harus lebih hati-hati. Nah itu ya, akibat dari man'u tadrisi nususin mu'ayyana, mencegah mata pelajaran tentang nas-nas tertentu. Nah, contohnya nasnya nggak dipelajarin. Para ahli melihat keterkaitan gerakan-gerakan kekerasan, ya, itu timbul dari orang Islam suka belajar sejarah, sehingga dia jadi panas dengan kondisi saat ini. Maka pelajaran sejarah dicoret. Sehingga ada orang yang daftar menjadi prajurit, ini anak prajurit, mendaftarkan anaknya menjadi prajurit, nggak lulus anaknya. Dia cerita pada saya, waktu kamu ditanya itu apa yang kamu jawab? Pertanyaan begini, siapa idola hidupmu? Si anaknya ini, anak prajurit nih, bukan anak orang biasa. Anak prajurit menjawab, idola saya adalah Nabi Muhammad SAW. Nggak lulus. Yang lulus siapa? Idola saya adalah Panglima Besar Sudirman. Baru lulus. Jadi sudah dialihkan tuh, ya, ke isu internasional, isu agama menjadi isu kebangsaan. Sebab kalau Anda mengidolakan Nabi Muhammad, ini berarti ke Islam. Tapi kalau Anda mengidolakan Panglima Sudirman, berarti nasional. Tuh begitu. Ya ini salah satu upaya sekularisasi. Tahrifun nusus syariah an tariqin qadim syuruh muqtadiyah wa mabutalaha bihaitsu tabdu wa kanatu aid fikra al amani wa al aqal la tu'aridu. Melakukan distorsi terhadap nasas syariat dengan penjelasan yang singkat, padat, dan memotongnya. Nah itu juga dilakukan oleh umat Islam sendiri, sekularisasi. Antara lain karena orang senang baca Yasin, dikaranglah Yasin Fadilah. Anda pernah baca nggak Yasin Fadilah? Pernah dengar Yasin Fadilah? Yasin Fadilah itu adalah buku mengutip surat Yasin tapi dipotong-potong. Yasin terus ada bacaan tertentu. Ya, wal Qur'anil Hakim bla 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 bla. Inna kalamina mursalin bla 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 gitu. Dipotong-potong. Ya, diulang-ulang. Nah, itu namanya distorsi. Itu salah satu bentuk yang dilakukan oleh umat Islam sendiri yang sebenarnya sekularisasi. Ya seperti tafsir. Mestinya kita punya ya koleksi. Diselipkan kata-kata. Contohnya salamun ala apa tuh? Aduh saya lupa. Ada salamun terus nanti ditambahin lagi salamun ala Nuh, salamun ala Ibrahim gitu, tambah-tambahin. Ya, salamun qaulam mir rabbir rahim, lalu salamun ala Nuh, ditambah lagi salamun, pokoknya salam dalam Quran tumpuk jadi satu. Mendampingi salamun qaulam mir rabbir rahim. Yang baca ini merasa enak bahwa itu bagian dari ibadah. Diselingi doa-doa. Jadi maksudnya contohnya ayat 10 nyambung ke ayat 11-nya lama tuh. Nambah ini, baru nyampe ayat 11 nanti apalagi gitu. Orang yang menulis itu yaitu kiasnya itu. Ya itu secara tidak sadar. Jadi kalau umat umumnya nggak tahu, nanti dikiranya itu menempati Yasin. Dikiranya begitu. Kreatif tapi salah. Iya memang kreatif. Iya bisa namanya bid'ah itu kreatif sebenarnya. Namanya bid'ah itu modifikasi. Contohnya begini, motor, settingan dari pabriknya kan, itu knalpotnya kan nggak pengeng itu.
Tapi dibikin gede kayak corong, rong 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 itu. Itu kan kreatif sebenarnya. Kalau di dunia agama itu namanya bid'ah. Makanya ditangkap polisi. Dibongkar. Bikin orang yang dengar berisik aja kan. Ngerti kan? Itu knalpot itu. Nah, bikin orang berisik. Terus tangkinya kecil bikin gede supaya keren, kan? Ya kan? Terus rodanya dibikin roda sepeda kecil. Itu namanya bid'ah kalau dalam bahasa agama. Bid'ah itu. Tapi kalau urusan dunia nggak ada kaitan. Ada lagi ya. Yang ketiga, idza batal firar baina hamalati rasis sahiha wa umul muslimun wa baina ahli tahrif wa tabdil. Mencairkan perbedaan antara memikul risalah yang benar dan mereka kaum muslimin dengan orang yang menyimpangkan, mengganti dan ates dalam satu frame. Jadi menganggap orang Islam dengan yang bukan Islam itu sama. Ya, menganggap semua agama sama. Itu salah satu upaya sekularisasi. Maka seorang muslim, Nasrani, Yahudi, komunis, Majusi, Hindu, dan yang lainnya adalah sederajat. Tuh, salah satu upaya sekularisasi, ada pernyataan begitu. Semua agama sama. Kalau kita udah ngerti, tentu kita tidak akan begitu. Tapi anak-anak kita juga berpendapat begitu. Kadang-kadang dia, semua agama sama. Ini tidak boleh terjadi. Kalau sama, itu artinya besok kita boleh ganti agama dong. Kenapa Anda memilih Islam? Kalau saya kan enak jawabnya. Ya kan? Semua agama sama, enggak sama, saya bilang. Saya kan udah ngerasain agama itu, makanya saya milih Islam. Enggak sama menurut saya. Kalau sampean kan belum ngerasain. Jadi enggak tahu. Sampean mengira sama. Menurut saya enggak sama. Kalau sama, buat apa saya ganti agama? Saya begitu gampang jawabnya. Ya, karena mereka minoritas, kehilangan cara. Jadi mereka kehilangan cara untuk memurtadkan orang Islam. Cari apapun caranya. Sekarang tampil lagi kayak orang banci itu, viral di internet, masih muda. Ngomong-ngomong ya, ada juga nabi palsu dan sebagainya. Namanya bukan Muhammad tapi Katemi katanya. Apa kaitannya gitu? Nggak nyambung sama sekali, terlalu mengada-ada. Dia nggak ngerti bahwa tidak ada satu kata dalam bahasa Arab kecuali ada anaknya. Bisa dimekarkan gitu. Nggak sembarangan kita ngomong, dalam bahasa Arab itu ada kaitannya. Contohnya kitab, maktub, katib itu satu golongan. Kalau dalam bahasa Arab maksudnya tasrifnya. Ada akar kata. Nggak bisa sembarangan kita menggunakan bahasa Arab. Nah, orang ini nggak ngerti. Penyampaian yang tulus itu dia sampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Seorang ustadz yang naudzubillah murtad. Tapi anak-anaknya enggak. Kata dia, saya menguasai bahasa Arab dan menurut saya bahasa terbaik di dunia ini Arab. Dia masih ngaku tuh. Ngaku dia. Jadi mungkin hatinya sebenarnya mengakui, cuma karena masalah ekonomi bagaimana membuat dia begitu. Anak-anaknya tetap pada pendiriannya, bahkan dia perang dengan anak. Ya, itu. Yang keempat, nasyur ibaha wal fawda al akhlaqiyah. Jadi itu cara ketiga adalah menganggap semua agama sama. Yang keempat itu adalah menyebarkan hal-hal yang mengganggu akhlak. Ya, konon ada berapa F gitu ya, lewat film. Terus apalagi tuh, food, makanan tuh ya. Jadi menyebarkan hal-hal yang menjauhkan orang Islam dari Islam, yaitu akhlaknya. Anak-anak sekolah itu tidak seperti dulu berakhlak. Ketemu di jalan dia salam. Sekarang udah enggak. Jojong-jojong. Ya memang posisi menjadi menteri agama itu serba salah sih. Saya juga nggak tahu kalau saya jadi menteri agama ya.
Karena persoalannya menteri agama itu bukan menteri agama Islam, menteri agama-agama. Anda ini kan menteri agama-agama, kenapa berpihak pada Islam? Seharusnya dia ngomong begini, saya orang Islam harus berpihak pada Islam. Nanti kalau dia bersikuku begitu, mungkin suatu saat akan gantian menterinya itu. Suatu saat dari Konghucu, suatu saat dari Buddha, mungkin akan begitu nantinya. Makanya dia mau tidak mau akhirnya berpihak ke sana, pihak ke sini. Cuma yang saya patut sayangkan, kenapa kita harus mengikut ke sana? Ya kan? Tapi mungkin kalaupun nanti Natal bersama, tidak ada agenda ritual. Jadi hanya menyampaikan apa yang baik buat bangsa, mungkin begitu. Jadi kalau difahami itu berdoa tidak boleh. Berdoa, ya kan? Terus agenda-agenda ritual. Tapi ya susah lah memang. Ya kita sebaiknya jangan ditiru. Singkatnya jangan ditiru. Nah itu tanggal 25 Desember sudah diganti dengan Hari Mu'alaf Sedunia. Demikianlah hadirin hafidhani hafidhakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka serta mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.